Sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan untuk mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing atau sel-sel abnormal yang berpotensi merugikan tubuh. Sistem imun memiliki dua mekanisme pertahanan tubuh, satu spesifik dan dua non-spesifik. Sistem pertahanan non-spesifik terbagi menjadi dua lapisan, yaitu sistem pertahanan non-spesifik eksternal dan internal, sedangkan untuk sistem spesifik merupakan sistem pertahanan lapisan ketiga. Jadi, jika patogen ingin masuk ke dalam tubuh, maka pertama akan dihadang oleh lapisan pertama. Jika lolos, patogen akan dihadang oleh lapisan kedua, dan jika masih lolos akan dihadang oleh pertahanan ketiga. Pertahanan non-spesifik atau alamiah merupakan sistem imun yang ditunjukkan untuk menghalang semua benda asing yang berpotensi sebagai patogen atau parasit untuk masuk dan menginfeksi sel tubuh. Sistem non-spesifik ini merupakan sistem bawaan, artinya sudah ada sejak lahir. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik, sistem pertahanan tubuh yang tidak membedakan mikroba patogen satu dengan yang lainnya. Sistem pertahanan tubuh non-spesifik melibatkan beberapa jaringan tubuh dalam melawan patogen. Satu, pertahanan di permukaan tubuh. Pertahanan fisik. Pertahanan fisik ini dilakukan oleh lapisan terluar tubuh yaitu kulit dan membran mukosa. Lapisan terluar kulit terdiri atas sel epitel yang tersusun rapat sehingga patogen sulit menembusnya. Selain itu, lapisan terluar kulit mengandung keratin dan sedikit air sehingga dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Membran mukosa dapat menghalangi masuk patogen karena lapisan terluarnya yang licin, misalnya pada saluran pencernaan, saluran pernafasan, dan saluran kelamin. Pertahanan di permukaan tubuh. Pertahanan mekanisme. Pertahanan tubuh secara mekanisme dilakukan oleh rambut hidung dan silia pada trakea. Rambut hidung berfungsi untuk menyaring udara yang dihirup dari partikel-partikel berbahaya maupun mikroba. Adapun silia pada trakea berfungsi menyapu partikel-partikel berbahaya yang terperangkap dalam lendir agar dapat dikeluarkan dari tubuh. Pertahanan kimiawi. Pertahanan tubuh secara kimiawi dilakukan oleh sekret yang dihasilkan kulit dan membran mukosa. Sekret tersebut mengandung zat-zat kimia yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba, contohnya pada minyak dan keringat. Kedua sekret tersebut memberikan suasana asam pH 3-5 sehingga mencegah pertumbuhan mikroorganisme di kulit. Membran mukosa juga menghasilkan sekret yang disebut mukus, adapun air liur ataupun saliva, air mata yang mengandung lisozim yang dapat membunuh bakteri. Enzim tersebut menghidrolisis dinding sel bakteri sehingga pecah dan mati. Pertahanan biologis. Pertahanan tubuh secara biologis dilakukan oleh populasi bakteri tidak berbahaya yang hidup di kulit. Bakteri-bakteri tersebut melindungi tubuh dengan cara berkompetisi dengan bakteri patogen dalam memperoleh nutrisi. 2. Respon peradangan inflamasi. Inflamasi merupakan respon tubuh terhadap kerusakan jaringan, misalnya akibat tergores atau benturan keras. Gejala inflamasi yaitu dolor atau nyeri, rubor, kemerahan, kalor, panas, tumor, bengkak. Fungsi inflamasi yaitu mencegah bakteri menyebar ke jaringan lain, juga mempercepat proses penyembuhan. 3. Fagositosis. Mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh sel-sel fagosit dengan jalan mencerna mikroba atau benda asing. Jenis-jenis sel fagositosis. Fagositosis mononuklear, monosif yang berperan sebagai makrofag, magosif polimorfonuklear. Protein antimikroba. Satu jenis protein antimikroba yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh non-spesifik yaitu protein komplenen. Protein komplenen membunuh bakteri penginfeksi dengan cara membentuk lubang pada dinding sel dan membran plasma bakteri tersebut. Hal ini mengakibatkan ion-ion kalsium keluar dari sel bakteri. Sementara itu, cairan dan garam-garam dari luar bakteri akan masuk ke sel bakteri. Sistem pertahanan tubuh spesifik.
Sistem kekebalan tubuh yang bekerja setelah patogen berhasil melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Sistem kekebalan tubuh terbentuk karena adanya peran antigen dan antibodi. Patogen yaitu agen penginfeksi yang dapat menyebabkan penyakit, yaitu virus, jamur, dan kuman. Antigen yaitu molekul asing yang dapat dikenali oleh sistem imun. Antibodi yaitu patogen spesifik yang dihasilkan sistem imun untuk melawan antigen. Sistem pertahanan tubuh spesifik dilakukan oleh antibodi yang dibentuk oleh limfosit karena adanya antigen yang masuk ke tubuh. Limfosit salah satu jenis sel darah putih yang bekerja untuk mempertahankan kekebalan tubuh atau imun. Limfosit terbagi menjadi dua, yaitu sel B dan sel T. Jenis-jenis sel B. Sel B terdiri dari 3 jenis, yaitu sel B plasma yang berfungsi membentuk antibodi, sel B pengikat berfungsi mengikat antigen yang pernah masuk ke tubuh serta menstimulasi pembentukan sel B plasma jika terjadi infeksi. Sel B pembelah berfungsi membentuk sel B plasma dan sel B pengikat. Jenis-jenis sel T. Sel T terdiri dari 3 jenis, yaitu sel T pembunuh, menyerang patogen yang masuk ke tubuh, sel tubuh yang terinfeksi, serta sel kanker secara langsung. Sel T pembantu menstimulasi pembentukan jenis sel T lainnya dan sel B plasma, serta mengaktifasi makrofag untuk melakukan fagositosis. Sel T supresor menurunkan dan menghentikan respon imun dengan cara menurunkan produksi antibodi dan mengurangi aktivitas sel T pembunuh. Antibodi atau imunoglobulin disebut imunoglobulin karena berfungsi melindungi tubuh melalui proses kekebalan atau imun. Antibodi tersusun atas 2 macam rantai polipeptida yang identik, yaitu 2 rantai ringan dan 2 rantai berat. Keempat rantai antibodi tersebut dihubungkan satu sama lain oleh ikatan disulfida yang bentuk molekulnya seperti huruf Y. Setiap lengan dari molekul tersebut memiliki tempat pengikatan antigen. Suatu antibodi bekerja secara spesifik untuk antigen tertentu. Cara kerja antibodi mengaktifkan antigen. Netralisasi, penempelan, menghalangi tempat pengikatan virus dan membungkus bakteri. Aglutinasi, penggumpalan, menggumpalkan partikel yang mengandung antigen seperti mikroba. Presipitasi, pengendapan, mengendapkan antigen yang dapat larut. Fiksasi komplemen, saat infeksi, protein komplemen diaktifkan, memicu aktivitas protein berikutnya, hasilnya adalah virus dan sel-sel patogen mengalami fisis. Jenis-jenis imunitas. 1. Kekebalan aktif diperoleh akibat kontak langsung dengan patogen sehingga tubuh mampu memproduksi antibodi sendiri. 2. Kekebalan pasif. Jika antibodi diperoleh dari luar atau antibodi satu individu dipindahkan ke individu lain. Kedua imunitas ini, baik aktif maupun pasif, dapat diperoleh secara alami ataupun buatan. Kekebalan aktif alami diperoleh setelah seseorang mengalami sakit akibat infeksi suatu patogen. Setelah sembuh dari sakit, orang tersebut akan menjadi kebal terhadap penyakit tersebut. Adapun kekebalan aktif buatan diperoleh melalui imunisasi, misalnya dengan memberikan vaksin. Berikutnya, kekebalan alami dapat ditemukan pada bayi setelah menerima antibodi dari ibunya melalui plasenta saat masih berada di dalam kandungan. Sementara itu, kekebalan pasif buatan diperoleh dengan menyuntikkan antibodi yang diekstrak dari satu individu ke tubuh orang lain, seperti serum kekebalan. Pasif ini berlangsung singkat tetapi berguna untuk menyembuhkan secara cepat.